Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa. Selamat bertemu dalam perkuliahan pendidikan Pancasila. Ya, di kelas mata kuliah ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana Pancasila ya sebagai dasar negara kita, sebagai falsafah kehidupan bangsa kita. Tentu ini menjadi penting ya, karena kita hidup di sebuah negara yang memiliki landasan ideologis tertentu ya, dengan sebuah dasar negara tertentu. Tentu kita harus memahami ya ideologi dan falsafah hidup bangsa kita ini. Ya, pada kesempatan pertama ini akan saya sampaikan dulu tentang capaian pembelajarannya ya, atau ya ini merupakan intisari dari silabus ya, silabus dari mata kuliah ini. Ya. Yang pertama tentang capaian pembelajaran atau sesuatu yang kita harapkan untuk bisa kita capai ya selama mengikuti perkuliahan ini. Nah, dengan mengikuti perkuliahan pendidikan Pancasila, kita diharapkan dapat ya semakin memahami ya konsep-konsep dasar Pancasila sebagai falsafah negara kita dan segala hal yang terkait dengan keberadaan dan pewujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ya di setiap bidang kehidupan. Inilah ya ini tadi saya sampaikan di depan ya bahwa kita sebagai warga negara Indonesia ya mesti paham ya tentang falsafah hidup negara kita, dasar negara kita ya. Nah, terus bagaimana kemudian kita mencoba untuk hidup ya dalam bingkai falsafah negara tersebut ya, dengan cara mewujudkan atau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sebagai pribadi ya, sebagai warga masyarakat ya, sebagai warga bangsa dan juga sebagai warga negara. Nah, tentu ini akan berbeda ya capaian pembelajaran pendidikan Pancasila dari jenjang pendidikan sebelumnya ya. Ketika Anda di SMA barangkali sudah mendapatkan materi ini ya, tetapi kalau di jenjang mahasiswa ya, ini akan semakin banyak mengupas Pancasila dari segi filosofi ya, dari segi filsafat ya. Nah, kalau di SMA barangkali lebih banyak kepada materi-materi yang sifatnya nilai-nilai ya, kemudian fakta-fakta ya, sejarah misalnya ya. Nah, tapi kalau sudah di tingkat mahasiswa ini sudah lebih banyak menyangkut filosofi ya, filosofi Pancasila. Ya, ini tidak lepas dari kerangka besar kurikulum di jenjang pendidikan itu yang berbeda-beda ya. Kalau di jenjang SMA biasanya kerangka kurikulum itu 75% lebih banyak materi ya. Sementara 25% itu ya sedikit menyinggung tentang keilmuannya ya, atau filosofinya ya, atau nilai-nilainya ya. Nah, sementara di jenjang S1 ya, S1 mahasiswa S1 ini biasanya sudah 50% sudah filosofi ya atau keilmuannya ya. Sementara 50% lagi secara materinya ya, materi ilmu itu sendiri ya. Nah, sementara nanti kalau Anda di jenjang S2 dan S3 ini akan lebih banyak lagi ya aspek filosofinya ya. Nah, sampai 75% filosofinya gitu ya. Sementara materinya hanya 25% gitu. Ya, jadi kita semestinya sudah bisa segera menyesuaikan diri ya dengan suasana belajar di SMA dan suasana belajar di perguruan tinggi ya. Kalau suasana belajar di perguruan tinggi akan banyak bertemu ya dengan materi-materi yang sifatnya teori ya, filosofi ya, dengan istilah-istilah yang ya, cukup rumit, cukup kompleks. Nah, itu ya, kita tidak boleh kaget gitu ya. Kalau dulu di SMA barangkali belum pernah menjumpai istilah-istilah yang susah-susah ya, istilah-istilah yang lebih rumit ya, yang asing ya, bahasa asing, bahasa Latin ya. Nah, tapi kalau sudah mahasiswa akan banyak berjumpa dengan istilah-istilah yang kita, istilah filosofi, istilah teori-teori ya, istilah keilmuan ya. Nah, ini harus kita segera bisa menyesuaikan diri gitu ya.
Nah, sehingga nanti kalau ada dosen yang menjelaskan dengan bahasa yang agak tinggi itu ya, kita berusaha untuk segera beradaptasi ya. Jangan malah terus wah kok menggunakan bahasa-bahasa yang susah-susah toh Pak. Wah, ya memang jenjangnya seperti itu ya mahasiswa ya harus ya segera beradaptasi begitu. Ya baik, itu capaian belajarnya. Kemudian untuk mencapai capaian tadi ya, nanti kita akan membahas berbagai materi ini dalam rangka untuk mendukung capaian pembelajaran tadi, materi pendidikan Pancasila ya. Yang pertama mulai kita dari pengantar ya. Hari ini kita pengantar dulu. Kemudian nanti ada tema Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, makna simbolik dalam Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, kemudian pengamalan Pancasila, dan juga bagaimana Pancasila dalam perspektif sejarah ya, sejarah bangsa Indonesia. Nah ini kira-kira gambaran besar materi dari mata kuliah kita ya. Nah ini beberapa sumber yang dapat kita gunakan, referensi ya. Ya ini ya cukup aktual ini ya, sumber-sumbernya ya. Ya baik, kita mulai ini pengantar ya, pengantar pendidikan Pancasila. Jadi seperti halnya mata kuliah lain ya, ini setiap mata kuliah biasanya mencakup 3 ranah ya, 3 dimensi ya, atau 3 aspek ya. Demikian pula dengan pendidikan Pancasila, ini juga mencakup 3 aspek ya, atau 3 ranah ya, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik ya. Kognitif ini ranah pengetahuan ya, atau aspek yang sifatnya pengetahuan. Ya, tentu saja ini pengetahuan tentang Pancasila ya, kalau dalam mata kuliah ini. Seluk-beluk pengetahuan tentang Pancasila. Kemudian afektif ya, nilai apa sikap ya, nilai-nilai ya. Bagaimana kita menggali nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ya. Kemudian bagaimana kita bersikap ya sebagai warga negara terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Dan tidak sampai hanya pengetahuan dan sikap atau nilai-nilai, mata kuliah ini juga sampai pada ranah atau aspek psikomotorik ya, aspek perilaku ya. Jadi bagaimana perilaku kita ya. Setelah kita tahu, oh Pancasila itu seperti itu, oh nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu begitu. Kemudian bagaimana kita bersikap ya, sebagai warga negara, warga bangsa. Nah, terus ya, itu semua diwujud nyatakan dalam bentuk perilaku, dalam bentuk tindakan ya. Itu namanya ranah psikomotorik ya. Nah, ketiga aspek ini relevan ya dengan pokok isi kurikulum yang menjadi konsen dari pendidikan di seluruh dunia ya. Pendidikan abad 21 ini ya. Yang juga menekankan pada 3 aspek ini ya. Yang sering diistilahkan dengan ini beberapa istilah ini ya. Ada learning to know. Ini belajar untuk mengetahui. Ini berarti aspek kognitif ya, pengetahuan ya. Learning to know. Kemudian learning to be. Jadi belajar untuk menjadi. Ini berarti terkait dengan nilai-nilai ya. Bagaimana proses kita menjadi seseorang ya. Jadi kalau di Indonesia ya warga negara Indonesia, menjadi warga negara Indonesia ya. Yang di sana tidak lepas dari nilai-nilai ya. Termasuk tidak lepas dari nilai Pancasila ya. Bagaimana menjadi seorang warga negara Indonesia. Kemudian learning to do. Bagaimana mengamalkannya ya. Bagaimana melakukannya, mengamalkannya ya. Dan kemudian learning to live together. Bagaimana belajar hidup bersama. Dalam rangka untuk mengimplementasikan ya pengetahuan, sikap, nilai-nilai ya yang sudah kita pelajari. Nah ini gambaran besar cakupan ya, aspek ya yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini. Ya, baik. Kita masuk pada pengantar ini tentang pendekatan pendidikan Pancasila.
Yang pertama adalah pendekatan filsafat. Ya. Jadi ini beberapa pendekatan yang biasanya digunakan untuk mempelajari atau mengkaji Pancasila ya. Yang pertama pendekatan filsafat. Nah ini seperti saya katakan tadi ya, di jenjang mahasiswa ya, ini tidak lepas atau seringkali pembahasannya itu sampai ke filsafat ya. Nah, filsafat juga bisa digunakan untuk mempelajari ya, Pancasila. Jadi Pancasila dalam sudut pandang filsafat. Nah, sudut pandang filsafat ada dua ya yang biasanya digunakan, yaitu pendekatan hermeneutik dan pendekatan pedagogis. Ya, ini dua pendekatan yang secara filosofis ya bisa kita gunakan untuk memahami ya Pancasila. Kemudian juga pendekatan historis, pendekatan sejarah, dan juga pendekatan ketatanegaraan atau pendekatan yuridis konstitusional ya. Nah, ini tiga pendekatan yang biasa digunakan untuk menggali ya, atau memahami Pancasila. Ya, untuk selanjutnya nanti akan kita bahas satu persatu ya. Nah, ini. Nah, pendekatan filsafat paling banyak digunakan ini ya. Ya, seringkali atau ya pendekatan yang banyak digunakan itu pendekatan filsafat ya. Ya, di samping pendekatan historis juga pendekatan yuridis ya. Nah, tapi pada umumnya yang lebih digunakan atau lebih sering digunakan adalah pendekatan filsafat. Nah, tadi di depan ya ini penjelasan dari yang di depan ya, poin-poin yang di depan ya tentang pendekatan filsafat. Yang pertama adalah pendekatan pedagogis, pendekatan pendidikan ya, dari sudut pandang pendidikan. Bagaimana sih Pancasila ditinjau dari filsafat dari aspek pedagogis? Nah, stressing dari atau penekanan dari pendidikan Pancasila dengan pendekatan pedagogis itu adalah pendekatan pada nilai ya, pendidikan nilai, nilai-nilai. Kita menggali Pancasila dari sudut nilai-nilainya. Ya, karena pedagogis pendidikan ini banyak ya bermuatan nilai. Ya, di samping materi juga nilai-nilai ya. Ya, bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ya dengan berbagai interpretasinya ya, dengan berbagai tafsir ya, tafsir terhadap Pancasila ya dari para ahli ya. Nah, kita banyak merujuk kepada ahli untuk memahami makna Pancasila ya, atau interpretasi terhadap Pancasila ya. Nah, sehingga dengan pendekatan ini maka kita akan mengetahui, menggali nilai-nilai ya, dan kemudian nilai-nilai itu kita jadikan dasar pedoman bagi kehidupan kita ya. Nah, sebagai pandangan hidup bagi bangsa kita ya, dan juga sebagai kita sebagai pribadi gitu ya. Nah, ini pendekatan pedagogis ya, pendekatan yang berorientasi pada nilai-nilai. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima ya, itu apa saja nilai-nilainya ya. Nah, tentu kita belum berkompeten untuk menafsirkan sendiri ya, menginterpretasikan sendiri ya tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, kita merujuk kepada pandangan ya, dari para ahli ya, dan juga dari para pendiri bangsa kita ya, yang dulu sudah menggali nilai-nilai Pancasila ini, ya, bagaimana mereka memahami, memaknai Pancasila, nilai-nilainya apa yang digali. Nah, kita merujuk ke sana ya. Nah, yang kedua adalah pendekatan hermeneutik. Ya, ini pendekatan dari sisi makna, ya, pemaknaan terhadap Pancasila ya. Pemaknaan sehingga dengan kita memaknai Pancasila ya, itu nanti akan bisa mewujud dalam kehidupan yang praktis ya. Jadi Pancasila kita maknai secara ilmiah, secara akademik, ya, secara objektif ya. Nah, sehingga dari situ nanti kita akan punya makna ya, bisa memaknai Pancasila ya, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan atau dalam tataran praktis gitu. Ini dua pendekatan yang bisa digunakan dalam menggali Pancasila, memahami Pancasila ya, pendekatan pedagogis dan pendekatan yuridis, pendekatan hermeneutik ya. Nah, karena filsafat banyak digunakan untuk memahami Pancasila ya, kita
sedikit ini menyinggung tentang bagaimana filsafat sih ya. Pendekatan filsafat itu yang pendekatannya bagaimana? Ya kalau secara etimologis ya, filsafat ini dari kata philo dan sophia ya. Philo dan sophia ya. Philo yang artinya cinta ya, sophia kebijaksanaan ya. Jadi filsafat itu mencintai kebijaksanaan. Jadi orang yang belajar filsafat itu semestinya semakin mencintai kebijaksanaan atau semakin bijaksana gitu ya. Sikap yang semakin bijak ya, karena ya berpikir sampai mendalam ya, berpikir filosofis ya ini. Bukan hanya berpikir ya yang sederhana, yang ya simpel saja ya, tapi ini sampai mendalam ya, sehingga akan menjadikan kita semakin bijak begitu ya, dengan berpikir filosofis begitu. Nah, bagaimanakah sih ciri dari pemikiran filsafat ya, cara atau pendekatan filsafat? Yang pertama rasional ya, dengan menggunakan akal pemikirannya, menggunakan argumen. Jadi secara logis, ya, secara nalar, ya, secara akal, secara pemikiran. Ya. Kemudian bagaimana membangun argumen-argumen ya, sehingga pemikiran itu bisa diterima oleh akal ya. Pemikiran itu menjadi rasional ya. Ini ya, jadi berpikir filsafat ya. Jadi bukan berpikir yang di luar jangkauan nalar gitu ya. Nah, kalau itu ya berarti sudah pendekatan lain ya. Bukan pendekatan filsafat ya. Pendekatan di luar nalar gitu ya. Yang kedua adalah kritis ya. Kritis berarti selalu bertanya, selalu mempertanyakannya. Tidak puas, selalu tidak puas dengan jawaban yang diperoleh gitu ya. Nah, sehingga ya tidak cepat puas ya, baik dengan jawaban yang diperoleh sendiri maupun dari orang lain ya, itu akan selalu berusaha untuk mempertanyakan, sudah betul enggak sih, sudah tepat enggak ini jawaban atau ya pengetahuan yang kita miliki ya, kita peroleh ya, ilmu yang kita peroleh ya, selalu bertanya begitu, sehingga menimbulkan rasa ingin tahu terus ya, menimbulkan daya kritis terus ya, langsung merasa tidak puas ya, ini kritis ya, sehingga semakin hari akan semakin bertambah terus ya, semakin memiliki kekayaan pengetahuan yang semakin banyak ya, karena daya kritis ini, karena pemikiran yang kritis ini. Nah, kemudian sistematis, berpikir logis ya, berpikir runut ya, berpikir sistematis gitu ya, berurutan gitu, pemikirannya tidak loncat-loncat gitu ya. Nah, ada pola yang jelas dalam kerangka pikirnya. Gitu. Oke, menggunakan logika atau cara berpikir yang teratur ya. Jadi orang yang sudah belajar filsafat ya, pemikirannya menjadi runut gitu ya, tidak meloncat-loncat ya. Pembicaraannya bisa ya dilihat wah selalu sistematis gitu ya, dengan pola pemikiran yang teratur gitu ya, tidak meloncat-loncat gitu ya. Nah, ya sehingga orang yang sudah belajar filsafat akan berpikir dengan runut tadi ya. Bicaranya tidak ke sana kemari, ngalor ngidul ya, tapi sudah runut gitu ya. Ya, kemudian menyeluruh holistik ya. Jadi berpikir dari berbagai aspek, dari banyak aspek ya, tidak hanya dari satu aspek ya. Ya, dari aspek sosial, ekonomi, politik, budaya ya, dan seterusnya ya. Nah, sehingga pendekatannya akan menyeluruh ya, dari berbagai aspek gitu. Kemudian mendalam ya. Pemikiran filsafat itu bersifat mendalam ya. Jadi, menjelajah pemikiran sampai ke akarnya ya. Sampai ke akar-akarnya. Nah, sehingga berpikir filsafat itu bisa dikatakan sebagai ya, cara berpikir yang radikal ya. Radikal itu dari kata radik ya, yang artinya akar ya. Artinya berpikir sampai ke akar-akarnya begitu. Ya, ini dalam pengertian radikal, dalam pengertian ilmu pengetahuan ya, filsafat ya, bukan dalam pengertian politik ya. Radikal dalam pengertian politik ya, ya gerakan-gerakan yang ya ingin berusaha melakukan perubahan secara besar, secara mendasar ya, kadang-kadang dengan cara-cara yang kekerasan gitu ya. Radikal dalam pengertian politik ya. Nah,
Tapi ini dalam pengertian filsafat ya, berpikir sampai jauh ke akarnya ya, sampai mendasar gitu ya. Nah, kalau berpikir Pancasila secara mendasar ya berarti ya kita gali Pancasila ini sampai ke tinjauan filosofisnya ya, sampai ke akar-akarnya ya, sampai ke akar sejarahnya ya, sampai ke akar budaya dan seterusnya. Kemudian juga normatif ya. Jadi ini bagaimana nanti berpikir itu hasil pemikiran itu tentu tidak akan lepas dari norma ya. Nah, jadi bukan bebas norma, tapi bagaimana keterkaitannya ya dengan norma. Ya, kita bebas berpikir ya, boleh menggali pemikiran tertentu ya, tapi bagaimana pemikiran itu kaitannya dengan norma, relevan enggak dengan norma ya yang kita hargai bersama, kita jadikan pedoman bersama dalam kehidupan bangsa kita. Nah, kalau tidak ya itu ya bisa jadi nanti akan menimbulkan implikasi-implikasi tertentu ya. Jadi cara berpikir yang tetap memperhatikan norma, gitu ya. Nah ini kira-kira pendekatan filsafat ya. Nah tentu ini karena pendekatan filsafat, pendekatan menggunakan pemikiran ya. Nah, kebenaran filsafat itu kebenaran yang sifatnya tidak mutlak ya, bukan kebenaran mutlak ya, sehingga kebenaran ini akan terus bisa mengalami penguatan-penguatan barangkali ya, penyempurnaan gitu ya. Ya seperti dalam ilmu pengetahuan lah, kan begitu juga ya. Ilmu itu kan juga bukan kebenaran mutlak ya, bisa berubah dari waktu ke waktu ya. Dan filsafat adalah sumber ilmu ya. Jadi semua ilmu itu bersumber dari filsafat ya. Sehingga sering dikatakan filsafat ini ibu kandungnya ilmu gitu ya. Nah, sehingga ya, karena filsafat pun kebenarannya adalah kebenaran yang tidak mutlak, maka ilmu ya sebagai anak kandung dari filsafat ya itu juga akan mengalami perubahan-perubahan ya, atau pembaruan-pembaruan ya, atau penyempurnaan gitu ya. Ya seperti kalau dalam ilmu eksakta dulu unsur terkecil adalah atom gitu ya. Tapi kemudian teori itu berkembang ya. Nah, seiring dengan ditemukannya penemuan-penemuan baru ya, akhirnya unsur terkecil bukanlah atom tapi inti atom gitu ya, misalnya itu selalu berkembang begitu ya. Nah, itu akibat dari pemikiran yang sampai ke akarnya, sampai mendalam ya, sampai menyeluruh ya, sehingga menghasilkan sebuah temuan-temuan baru ya dalam dunia ilmuwan ya. Nah, itu semua bersumber dari pemikiran filsafat gitu. Nah, baik, itu kira-kira gambarannya ya. Nanti bagaimana Pancasila dilihat dari sudut pandang filsafat ya, dengan cara yang rasional gitu ya. Nah, tetap kita terus berusaha untuk menambah atau memperkuat ya pengetahuan kita ya dengan daya kritis kita ya. Nah, kemudian kita pelajari secara runut, secara sistematis, ya. Kemudian juga dengan sudut pandang berbagai aspek ya. Dan mendalam ya, sampai ke nilai-nilainya, ke filosofinya ya, dan juga bagaimana aspek normanya, normatifnya gitu ya. Nah tentu ini karena di filsafat ya kita sebagaimana saya katakan tadi ya, kita merujuk kepada pendapat-pendapat para ahli ya, pendapat para pendiri bangsa ini ya yang sudah berjuang keras menggali nilai-nilai Pancasila ini ya, sehingga disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia pada waktu itu ya, sampai hari ini gitu ya. Nah ini kira-kira nanti ya, jadi kalau dengan pendekatan pedagogis kita akan menggali nilai-nilai Pancasila, kemudian dengan pendekatan tadi ya yang filosofis sampai ke norma ya, sehingga kedua ini nilai-nilai dan norma ini akan menjadikan atau menjadi pedoman bagi kita dalam berperilaku ya, bertingkah laku sebagai warga bangsa negara Indonesia. Nah, baik, gitu para pemirsa kira-kira pengantar dari saya untuk mata kuliah ini ya. Sekali lagi ini mata kuliah yang penting bagi kita ya, karena menyangkut dasar negara ya, filsafat negara ya, yang sudah menjadi kesepakatan bangsa Indonesia ya, yang sudah digali oleh
para pendiri bangsa ini ya, dengan perjuangannya, dengan pengorbanannya ya, yang berdarah-darah ya dalam mendirikan bangsa dan negara ini ya. Tentu kita harus terus menghargai ya, perjuangan mereka ya, dengan tetap berusaha untuk menjadi warga negara yang tetap menjaga ya Pancasila sebagai dasar negara, sebagai kesepakatan kita bersama ya. Nah, ini sudah semestinya ya, karena kita hidup di negara Indonesia ya. Nah, kita ya bingkai kehidupan kita ya, bingkai kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini gitu ya. Tentu tidak logis ya kalau kita hidup di negara Indonesia tapi kita menjadikan bingkai atau ideologi pandangan hidup negara lain ya. Ini tentu berarti kita terserabut dari akar kehidupan kita sebagai bangsa dan negara, sebagai warga bangsa Indonesia gitu. Baik, demikian para saudara. Nah, sekiranya ada sesuatu yang perlu disampaikan atau ditanyakan bisa melalui forum ini ya, atau bisa melalui WA group yang kita punya gitu. Ya. Demikian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.